Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatina Rizkia. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang dua buku. Yang pertama itu judulnya Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yang mana ditulis oleh Taufik Adnal Kamal. Dan yang buku yang kedua yaitu The History of the Quranic Text, yaitu yang dikarang oleh Profesor Dr. MM Al-Azhar. Bab yang pertama yaitu tentang latar kesejarahan. Nah, ini bukunya buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Yaitu yang pertama ada situasi politik. Jazirah Arab adalah kawasan tempat Nabi Muhammad tampil dengan kabar atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu adalah abad ke-7. Walaupun kawasan ini terpencil, tapi kawasan ini memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik Timur Tengah yang ketika itu didominasi oleh dua imperium, yakni Bizantium dan Persia. Sub yang kedua yaitu kehidupan di Jazirah Arab. Bagaimanakah kehidupan di Jazirah Arab pada saat itu? Nah, Islam pertama kali ada itu di kota Mekah. Kemudian kota yang kedua itu di kota Madinah. Kota Mekah itu pada saat itu kehidupannya sangat makmur dan pekerjaannya itu sebagai perniagaan dan peternakan. Nah, walaupun kota Yatsrib atau yang biasa kita kenal yaitu dengan kota Madinah itu juga termasuk kota perniagaan, tapi tetaplah Mekahlah yang tetap menjadi mendominasi ungkapan-ungkapan Al-Quran. Nah, di suku Arab juga solidaritas kekuasaan tidak hanya merupakan karakter asasi kehidupan di padang pasir. Nah, karakter tersebut itu bukan hanya di kota-kota tersebut saja, tapi di kota Mekah dan Madinah pun solidaritas dan kesukuannya itu sangat erat. Selanjutnya yakni sub yang ketiga itu suasana keagamaan. Sebagian besar pada saat itu di Arabia yaitu mereka beragama Yahudi. Berbeda dengan kaum Yahudi, orang-orang Kristen di Arabia, berarti di Arab juga ada orang Kristen yang memiliki posisi yang mana posisinya itu tidak begitu baik ditinjau dari sisi difusi dan kohesinya. Nah, sehubungan dengan situasi keagamaan di Arabia dalam kaitannya dengan gagasan-gagasan religius Yudeo-Kristiani, dikatakan bahwa sebelum kedatangan Islam milieu intelektual Arabia telah dirembesi oleh gagasan Yudeo-Kristiani. Meskipun ada individu tertentu dari kalangan pemeluk agama Yahudi maupun Kristen Arabia yang telah menerima ajaran agama mereka secara sistematis, namun belakangan beberapa dari mereka itu mempercayai atau meyakini dan menyatakan bahwa keimanannya kepada risalah yang Nabi Muhammad bawa. Bahkan ada dari orang-orang Yahudi yaitu mereka yang berangan-angan memiliki kitab Taurat, dan mereka yang kitab yang mereka miliki itu mereka tidak merasakan apa isi kitab Taurat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu di dalam Al-Quran juga terdapat ada tiga pemeluk agama lain, yakni diantaranya orang Mandean atau Suba yang mempraktekkan situs baptis di Monopotamia. Yang kedua yaitu ada orang Sabean di Haran yang merupakan sekte pagan penyembah binatang, dan yang ketiga yaitu pengikut agama Majusiyah atau orang-orang Majusi. Selanjutnya bab pertama sub yang keempat atau yang terakhir yaitu tentang kehidupan Nabi Muhammad. Yang mana kehidupan Nabi Muhammad itu sama seperti di buku-buku yang lain atau di buku-buku sejarah yang lain, yaitu menjelaskan tentang kelahiran Nabi Muhammad, tentang Nabi Muhammad ditinggal oleh ibundanya, oleh ayahnya, kemudian diasuh oleh kakeknya, ketika kakeknya meninggal yaitu diasuh oleh pamannya dan disusui juga oleh
oleh Siti Halimah atau Halimatus Sa'diyah ya. Dan sama, kemudian nanti Nabi Muhammad itu juga mengembala, kemudian Nabi Muhammad itu juga berdagang dan kemudian menikah dengan istri pertamanya yaitu Siti Khadijah, yang mana pada saat itu beliau berumur 20 tahun sedangkan Siti Khadijah pada saat itu berumur 40 tahun. Baik, selanjutnya yaitu bab yang kedua, masih di buku Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an, yaitu tentang asal usul Al-Qur'an. Nah, di sini banyak sekali perbedaan pendapat antara sejarawannya. Namun kata Quran baik dengan atau tanpa kata sandang tertentu muncul sekitar 70 kali di dalam Al-Qur'an dengan pengertian yang beragam. Nah, kata ini juga digunakan untuk merujuk wahyu-wahyu individual yang disampaikan satu persatu kepada Nabi Muhammad, atau sebagai suatu istilah umum untuk wahyu ilahi yang diturunkan yang diturunkan bagian demi bagian. Jadi tidak langsung. Nah, Al-Qur'an ini juga diturunkan kurang lebih selama 23 tahun. Adapun dua istilah lain yakni surah atau surat dan ayat, mesti dikemukakan di sini juga. Nah, dalam rangka melengkapi pengenalan dan pemahaman kita mengenai asal usul Al-Qur'an. Kedua kata tersebut kini telah menjadi istilah-istilah teknis yang digunakan untuk merujuk sebagian bagian tertentu di dalam Al-Qur'an. Kata surah ini muncul 9 kali di dalam Al-Qur'an dalam bentuk tunggal dan 1 kali dalam bentuk jamak. Nah, penggunaannya di dalam Al-Qur'an itu merujuk pada suatu unit wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Selanjutnya ini tentang sumber-sumber Al-Qur'an. Nah, dari manakah Al-Qur'an itu ada? Dari manakah Al-Qur'an itu turun? Nah, kaum muslim pada umumnya meyakini bahwa Al-Qur'an itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu sendiri seperti ditunjukkan juga mengkonfirmasinya keyakinan tentang sumber ilahiyah wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad merupakan standar dalam sistem teologi Islam. Selanjutnya itu wahyu ilahi dan nabi. Wahyu-wahyu Qur'ani yang diterima oleh Nabi menurut gagasan ini bersumber dari Allah. Wahyu tersebut sebagaimana dengan wahyu-wahyu yang lain diterima nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, terpancar dari ruh yang terpelihara yang hanya dapat disentuh oleh yang disucikan. Nah, adapun objek utama wahyu di dalam Al-Qur'an adalah kepada Nabi Muhammad. Nah, disebutkan bahwa diutus untuk membacakan apa-apa yang diwahyukan kepadanya, bahwa petunjuk yang diperolehnya disebabkan oleh apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Selanjutnya bab yang ketiga itu tentang kronologi pewahyuan Al-Qur'an. Pertama itu ada sub yang pertama, ada problema kronologi Al-Qur'an. Nah, dalam bab lalu kita telah dijelaskan bahwa unit-unit Al-Qur'an yang kemudian dibentuk dalam kitab suci kaum muslim disampaikan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun selaras dengan perkembangan misi kenabian. Namun ketika wahyu-wahyu tersebut dikodifikasi atau dikumpulkan akan di kronologi Al-Qur'an kesarjanaan Islam itu sangat banyak sekali ya. Nah, di sini ada bagan atau kolom tentang susunan kronologi surat Makkiyah, riwayat Ibnu Abbas Al-Kafi, Krimah dan Al-Hasan, itu sangat banyak sekali bisa dibaca oleh teman-teman. Kronologi Al-Qur'an yaitu sebagai sebuah refleksi. Nah, dengan demikian langkah pertama dalam upaya menyusun kronologi semacam ini adalah menentukan unit-unit wahyu dalam sebagian besar surat Al-Qur'an yang memiliki kandungan ayat dari berbagai periode pewahyuan seperti terlihat di atas ya, itu banyak sekali. Selanjutnya buku yang kedua yaitu yang berjudul The History of the Quranic Text. Nah, di sini ada bab yang pertama itu kan pendahuluan. Nah, berarti bab kedua yaitu sekilas tentang sejarah Islam di masa silam.
Nah, pertama di sini ada pra-Islam. Di sini ada subnya lagi itu kondisi geopolitik. Itu ada persamaan juga sama seperti pada buku yang pertama yang saya review tadi, yang sedikit saya jelaskan. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan tentang Nabi Ibrahim dan kota Mekah. Dalam waktu yang ditetapkan dalam sejarah, Allah memberi karunia kepada Nabi Ibrahim seorang putra, yaitu yang bernama Ismail. Pada usia lanjut ibunya, yaitu bernama Siti Hajar, seorang hamba yang dihadiahkan terus kepada Sarah atau istrinya Nabi Ibrahim ya. Persaudaraan wanita tersebut dengan putranya melihat adanya perselisihan dalam keluarga. Ia membawa Siti Hajar dan Ismail ke tanah Mekah yang tandus, lembah yang amat panas dan tak berpenduduk, serta kekurangan makanan dan minuman. Saat mulai tinggal, Siti Hajar melempar pandangan pada tanah kosong yang ada di sekelilingnya dengan perasaan tak menentu, disertai pertanyaan kepada Ibrahim apakah ia telah meninggalkan mereka. Ia tak menjawab. Lalu ia bertanya, adakah ini perintah Allah? Ibrahim lalu mengiyakan. Mendengar jawaban itu, ia berkata, jika demikian halnya, Tuhan tak akan membuat kita sia-sia. Pada akhirnya, air Zam-Zam pun menyembur dari dalam tanah gersang, membasahi kaki sekecil Ismail. Mata air itulah yang membuat tempat itu sebagai pemukiman yang dihuni pertama kali oleh kabilah Jurhum. Nah, pada sub ini yaitu menjelaskan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu membangun sebuah Ka'bah. Selanjutnya yaitu Qusay sebagai penguasa kota Mekah ratusan tahun lalu. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Qusay dikenal sebagai orang yang amat cerdas, perkasa, serta memiliki kemampuan administrasi yang tinggi dan mencuat dalam jajaran pentas politik kota Mekah. Qusay menikahi Hubba binti Hulail, putri kepala suku Khuzai di Mekah. Kematiannya memberi peluang menaiki tahta kekuasaan dan menyerahkan pemeliharaan kota Mekah pada anak cucu keturunannya. Kabilah Quraisy atau Qusay terpencar di seluruh wilayah yang pada akhirnya semua memasuki kota Mekah dan menyatu di bawah komando kepemimpinannya. Sub yang selanjutnya yaitu Mekah adalah sebuah masyarakat kabilah. Selanjutnya itu masa Qusay hingga Nabi Muhammad. Yaitu keberkahan dengan sejumlah putra seperti dikehendaki. Abdul Muthalib berupaya memenuhi janjinya dengan meminta pendapat Azlam agar memilih siapa di antara mereka yang hendak dikorbankan. Nama anak termuda yang paling digemari maksudnya itu Abdullah. Ternyata itu yang muncul pengorbanan kemanusiaan dianggap suatu yang tidak disenangi di kalangan orang Quraisy. Maka ia mengontak juru sihir yang menurut ramalan Abdullah akan ditukar dengan seekor unta. Azlam kembali dihubungi dan nilai nyawa anak muda itu ditaksir dengan harga 100 unta. Nah, karena luapan kegembiraan melihat peristiwa tersebut, Abdul Muthalib membawa putranya Abdullah ke Madinah untuk mengunjungi beberapa kerabatnya. Di sanalah Abdullah mengawini Aminah, sepupu perempuan Wahab yang merupakan tuan rumah dan memiliki asal-usul keturunan kabilah Abdullah. Selanjutnya itu bab ketiga, itu tentang wahyu dan Nabi Muhammad. Pertama itu ada sub pencipta dan beberapa sifatnya. Jelas bahwa kita tidak menciptakan diri kita sendiri dan tak ada makhluk manapun yang mampu menciptakan dirinya dari suatu tanpa wujud perantara. Terus yaitu tujuan penciptaan manusia, yaitu ada dalam Al-Quran, itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya itu adalah dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku.
Selanjutnya itu ada jejak risalah para nabi. Di sini ada ayat Qur'annya, langsung saja, yaitu wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Yaitu dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum di mana kaum tersebut belum ada seseorang yang membenarkan atau belum ada seorang rasul yang memberi petunjuk, yang mendapatkan wahyu dari dari Allah melalui malaikat Jibril. Rasul terakhir. Nah, di daerah Tandus lagi panas, Mekah, Nabi Ibrahim pernah bermimpi bahwa seorang dari bangsa nomad akan tinggal di lembah Tandus itu yang akan menggembirakan Sang Pencipta. Nah, maksud di sini itu kota Mekah ya. Mana Nabi itu lahir di kota Mekah. Nah, itu kota Mekah itu kan tanah yang tandus. Bab yang terakhir, bab yang keempat, yaitu tentang pengajaran Al-Quran. Nah, ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Arti itu bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad pernah belajar seni menulis, dan umumnya orang sepakat bahwa beliau adalah seorang yang ummi atau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Namun sepotong ayat ini atas memberi isyarat bukan tentang persoalan buta huruf, melainkan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat di masa mendatang. Nah, Nabi Muhammad mencurahkan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam pengembangan pendidikan, manfaat serta imbalan para pelajar dan juga saksi hukum bagi pengangkat ilmu pengetahuan. Hadiah atau pahala ganjaran bagi orang yang belajar maupun yang mengajar dan maupun yang hanya membaca. Di antaranya itu ya, di sini ada yang biasa kita sering dengar, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, itu di antara pahalanya. Nah, terus ada lagi, siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, ia akan diberi imbalan amal soleh, dan satu amal soleh akan mendapat pahala 10 kali lipat. Nah, jadi ketika jadi kita membaca satu huruf dalam Al-Quran itu akan dicatat satu amal soleh, yang mana satu amal soleh itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti satu huruf 10 pahala. Dan masih banyak lagi ya, di sini sangat banyak. Langsung saja, periode Makkah, yaitu pada Nabi Muhammad sebagai guru Al-Quran. Sebagian kitab suci Al-Quran diturunkan di Makkah. Imam Masyuti mendaftar urutan terperinci tentang surat-surat yang diturunkan. Al-Quran dapat bertindak sebagai alat petunjuk bagi jiwa yang kalut, di mana terbukti kehidupannya seorang menyembah patung berhala akan selalu merasa tidak puas. Perkembangannya yang awalnya melakukan penindasan terhadap masyarakat muslim menyebabkan mereka mengadakan kontak dengan Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu orang pertama yang masuk Islam dari golongan dewasa, yaitu pertama itu oleh Abu Bakar. Nah, kemudian Abu Bakar itu mengajak para sahabat kepada Nabi Muhammad dan juga mengajak para orang-orang Kristen mengunjungi Nabi Muhammad dan menanyakan tentang Islam. Kemudian mereka semua para sahabat yang akhirnya menjadi guru, dan di sini ada lanjutannya, yaitu para sahabat sebagai guru. Nah, itu banyak ya yang para sahabat yang telah masuk Islam kemudian belajar tentang Islam kepada Nabi Muhammad itu kemudian mereka menjadi guru di tempatnya, menjadi guru mengaji Al-Quran. Terus ada bab selanjutnya, yakni hasil kebijaksanaan pendidikan pada periode Mekah. Nah,
Arus kegiatan pendidikan di Mekah berjalan tanpa dapat dihalangi kendati berhadapan dengan berbagai hambatan dan siksaan yang dikenakan secara paksa dari masyarakat. Sikap tegas merupakan bukti yang meyakinkan akan keterikatan dan rujukan mereka terhadap kitab Allah. Para sahabat selalu menanamkan ayat-ayatnya pada kabilah mereka melewati batas lembah kota Mekah yang dapat memperkuat tumbuhnya keislaman sebelum berhijrah ke Madinah. Berikut ada beberapa contoh yang mereka lakukan. Saat Nabi Muhammad sampai ke Madinah, beliau diperkenalkan dengan Zaid bin Sabit, yaitu anak laki-laki berusia 11 tahun yang telah menghafal sebanyak 16 sarah Al-Quran. Luar biasa sekali. Selanjutnya itu ada periode Madinah. Periode Madinah ini Nabi Muhammad sebagai maha guru Al-Quran. Maha guru adalah udah tingkat tinggi ya, maha guru. Selanjutnya itu ada dialek yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam mengajarkan Al-Quran. Jadi itu fakta yang cukup kuat bahwa sekalipun manusia berbicara bahasa namun tetap mengalami perbedaan dialek yang mencolok dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada orang misalnya kendati dari New York, dari kultur dan sosioekonomi yang berlainan akan memiliki akses yang berbeda. Demikian juga orang-orang yang tinggal di London akan berbeda dengan mereka yang tinggal di Glasgow atau Dublin dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada sahabat sebagai guru besar ya. Sini banyak sekali seperti sahabat Ubay, Abu Sa'id Al-Khudri, Uqbah bin Amir dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak, bukan mungkin ya, emang masih banyak kekurangan karena emang ya mungkin kedepannya insya Allah akan saya perbaiki. Mungkin itu saja dan semoga bermanfaat, menambah wawasan kepada kita semua, terutama bagi saya pribadi yang emang masih kurang mengetahui tentang sejarahnya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman yang menonton. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.